Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mahkota Alam, NIM 120303053, kelas B, semester 3, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Langsung saja pada pertemuan 9, yaitu ada sejarah konstitusi. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran, yaitu rule of law dan Rechtsstaat. Kedudukan konstitusi yaitu yang pertama pembatasan kekuasaan, yang kedua pengatur kekuasaan, yang ketiga penyamaan kekuasaan. Kemudian dokumentasi konstitusi yaitu ada Piagam Madinah, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Prancis, dan Konstitusi Spanyol. Kemudian pertemuan ke-10 yaitu terbentuknya konstitusi. Proses pembentukan konstitusi yaitu ada given, kemudian on purpose, yang kemudian ada revolution. Jadi suatu tatanan hukum undang-undang menurut Hans Nausky, landasan umum yaitu norma perintah negara, aturan dasar negara, undang-undang formal, peraturan pelaksanaan, dan peraturan otonom. Kemudian ada ideologi, merupakan salah satu pandangan holistik yang dicita-citakan oleh suatu nilai tertentu disertai keyakinan untuk mewujudkan dalam kenyataan konkret. Terus kemudian ada norma merupakan suatu tingkat laku ataupun petunjuk yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada pertemuan 11 yaitu membahas konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem kewarganegaraan suatu negara yang membentuk, mengatur, mengelola, memerintah suatu pemerintahan dalam negara. Negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang memaksa kehendak kekuasaan secara sah kepada semua golongan untuk dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan. Kemudian konstitusionalisme juga disebut sebagai hukum yang menyangkut hak konstitusional dan perlindungan hak tersebut dari gangguan politik. Kemudian pertemuan ke-12 yaitu konstitusi Madinah dan ketenagaraan modern. Menurut Ahmad Sukarja, sifat semakna dengan charter atau piagam. Dan menurut Ahmad Syafi'i, kitab sama dengan sahifah. Kemudian muatan piagam Madinah itu ada 3 hal, yaitu yang pertama kesepakatan, yang kedua persamaan, yang ketiga keadilan. Kesimpulannya, sarjana perak terlalu alergi terhadap penetapan piagam Madinah dengan konstitusi tertua karena itu dapat mencoreng nama baik Barat. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam muncul. Selanjutnya pertemuan 13 yaitu faktor-faktor yang mengikat konstitusi. Yang pertama ada pendekatan dari aspek hukum, yang kedua ada pendekatan dari aspek politik, yang ketiga ada pendekatan dari aspek moral. Nah, kemudian pertemuan 14 yaitu sejarah tata negara. Masa prakemerdekaan Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda pada saat itu, Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan mengacu kepada peraturan Belanda dan Indies Staatsregel atau IS. Peraturan perundang-undangan masa berlakunya IS yang didalami sebagai berikut. Yang pertama ada WET, ada MVB, dan ada Ardonetti. Kemudian ada RV. Nah, kemudian sistem pasca kemerdekaan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian RIS, kemudian UUDS, kemudian Orde Lam, dan kemudian Orde Baru. Selanjutnya masa reformasi, sistem pemerintahan negara setelah amandemen 1999 hingga 2002, yaitu yang pertama bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonom yang luas. Kemudian bentuk pemerintahan dengan republik. Yang ketiga MPR bukan lembaga tertinggi. Kemudian presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan lain-lain. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 yaitu ada perubahan pertama sidang umum MPR RI 19 Oktober 1999, kemudian perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000,
Kemudian perubahan ketiga 9 November 2001. Kemudian perubahan keempat 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR RI. Selanjutnya pertemuan ke-15 yaitu hukum dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Seperti sudah diketahui bahwa warga negara adalah komponen atau unsur-unsur penting yang harus ada dalam suatu negara. Sedangkan diaspora atau masyarakat Indonesia di luar negeri adalah imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara aslinya. Kemudian asal hukum kewarganegaraan Indonesia yang pertama yaitu ada asas lus sanguinis. Kedua ada asus lus soli. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda. Nah, kemudian dwi kenegaraan ini terbagi menjadi 3 yaitu dwi kenegaraan terbatas, dwi kenegaraan bersyarat, dan dwi kewarganegaraan penuh. Kemudian yang terakhir ada asas tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.